Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami Kementerian Kajian dan Aksi Strategis di podcast Bintik Bincang Politik. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber yaitu Bapak Dhani Muhtada. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Ya, jadi di podcast kali ini kita akan ngobrol banyak Pak seputar student loan yang kabarnya digadang-gadang akan rilis nanti dari Kementerian Pendidikan di bulan Agustus sampai September gitu. Jadi kalau dari Bapak sendiri gimana tanggapan Bapak mengenai hal itu gitu, dengan diluncurkannya student loan ini, apakah membawa angin segar atau angin buruk nantinya buat pendidikan Indonesia gitu. Ya, terima kasih Mas Nabil dan Mbak Fiona sudah mengundang saya dalam acara podcast ini. Pertama, menurut saya kita perlu mengapresiasi rencana pemerintah untuk memberikan student loan ini, meskipun nanti ada beberapa catatan yang perlu kita diskusikan ya. Kenapa kita perlu mengapresiasi? Karena ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesempatan bagi warga negara kita untuk mengenyam dunia pendidikan tinggi, terutama karena pertama mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan salah satu tujuan negara. Dulu pernah kita belajar ya, tujuan negara. Artinya pemerintah punya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, menyediakan akses pendidikan sehingga membuat bangsa kita ini bisa lebih cerdas, lebih pintar. Satu itu. Ini merupakan amanat konstitusi. Yang kedua, kenapa peningkatan akses terhadap dunia pendidikan itu penting? Karena memang angka partisipasi pendidikan tinggi kita belum relatif ya, belum begitu tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Data yang ada menunjukkan kita ini kira-kira yang warga negara kita, penduduk kita yang sudah mengenyam bangku kuliah itu kira-kira ya sekitar 10% lah, maksimal 12%. Bahkan ada data menunjukkan sebenarnya angkanya hanya 7%. Ini jauh di bawah misalnya kayak di Australia itu sampai hampir 40%. Di Singapura juga 30-an% lah. Jadi ini angka yang kita lihat ada kesenjangan gitu. Sehingga kalau pemerintah menawarkan program ini kepada kita, masyarakat kita, ya ini merupakan salah satu langkah maju untuk meningkatkan akses masyarakat kita terhadap dunia pendidikan tinggi. Nah, meskipun ada beberapa catatan yang mesti kita perhatikan agar jangan sampai pengalaman KMI tahun 80-an ya, kredit untuk mahasiswa itu terjadi lagi ya, ada kredit macet dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari yang Bapak kemukakan tadi, saya mau tanya nih, apakah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk bulan Agustus ini nanti tentang student loan ini akan dianggap sebagai bentuk afirmasi negara atau justru indikasi pergeseran tanggung jawab negara ke individu? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik Mbak Fiona ya. Jadi memang salah satu tantangan yang kita hadapi dari kesempatan ini adalah apakah ini merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab oleh negara dalam memberikan akses pendidikan yang gratis terhadap warga negara. Kalau kita lihat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 31 itu memang pendidikan itu merupakan hak konstitusional kita ya, warga negara. Meskipun di sana hanya disebutkan bahwa pendidikan wajib itu ya hanya pendidikan dasar ya kan, 6 tahun dan 3 tahun. Sementara pendidikan tinggi itu termasuk tertiary education. Nah, karena itu begini, memang yang paling baik itu adalah negara memberikan akses pendidikan gratis. Ini yang paling baik. Iya, betul. Seperti misalnya di Jerman, di negara-negara Skandinavia itu kan memberikan akses pendidikan gratis, ya kan. Ini yang paling baik yang kita harapkan ya. Jadi semua anak bangsa itu bisa kuliah dengan biaya yang sangat minimal. Kalau perlu nol rupiah kalau perlu ya. Ini harapan kita semua.
seperti negara-negara itu. Tetapi jangan lupa negara-negara yang tadi saya sebutkan, ya kayak misalnya Finlandia, kemudian mana lagi itu Norwegia, ya kan, Islandia, itu negara dengan pajak penghasilan yang sangat tinggi sampai di atas 50%. Kalau kita kan enggak, kita ini masyarakat kita ini mungkin pajaknya sekitar 5% sampai 15% lah kira-kira. Bahkan kalau penghasilan Anda itu kurang dari 60 juta mungkin ya kira-kira, kalau nggak salah itu Anda nggak wajib bayar pajak gitu loh. Nah, di tengah masyarakat kita yang masih banyak yang tidak wajib bayar pajak, sementara yang bayar pajak itu rata-rata hanya 5 sampai 15%. Nah, ini kita mungkin terlalu tinggi untuk berharap kuliah pun harus gratis gitu. Jadi sekali lagi memang yang pertama kita berharap gratis, tapi apakah kemampuan finansial kita sanggup atau enggak gitu. Kalau tidak, maka level kedua yaitu bisa enggak pendidikan tinggi itu biayanya terjangkau, terutama untuk di PTN ya. Jadi kalau kita kuliah di PTN itu ya sama seperti kuliah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri yang kira-kira biayanya terjangkau, kalau tidak gratis. Kalau tidak gratis ya, terjangkau. Nah, jangan sampai misalnya ini kuliah di PTN tapi UKT-nya sama dengan swasta, misalnya begitu. Ini kan level kedua. Ya kan? Tadi kan level pertama gratis. Level kedua terjangkau, kan gitu. Level ketiga kalau memang tidak gratis, tidak terjangkau, terutama PTNBH ini. Yang ketiga, ya masyarakat punya akses pembiayaan yang memadai. Artinya kalau kita berangkat dari keluarga yang menengah ke bawah dan sulit mengakses dana-dana pendidikan, kita mendapat kesempatan mengakses dana itu. Nah, kita berharap pemerintah itu dengan program student loan ini atau pinjaman mahasiswa ini, dia memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa mengakses pendidikan tinggi, Nah, ini yang belum. Cuma kan kita belum tahu skemanya seperti apa. Betul. Kita baru membaca informasi dari media tentang kira-kira nanti akan seperti apa. Tapi kan juknis pedoman yang resmi kan belum keluar. Ini bagaimana bentuknya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai program student loan yang nanti akan diluncurkan bulan Agustus atau September itu sama seperti nasibnya dengan KMI atau menimbulkan problem-problem serupa seperti di negara-negara lain. Jadi misalnya kredit macet, gagal bayar, kemudian terpaksa pemerintah harus memutihkan hutang-hutang seperti itu. Nah, kalau kita baca di media itu kan informasi yang kita tangkap, pemerintah akan menerapkan student loan ini dengan menggandeng beberapa pihak kan, ada pihak LPDP, selain kementerian ada LPDP, kemudian perbankan ya kan, di mana pemerintah dan LPDP ini berlaku sebagai penjamin hutang mahasiswa ini, di mana mahasiswa akan diberikan bantuan di situ dan mereka harus bayar hutang mereka setelah mereka lulus, katanya begitu, lulus ketika penghasilan mereka sudah di atas 54 juta per tahun. Kira-kira berapa tuh? Kira-kira per bulan ya mungkin sekitar berapa itu? 5 juta kali ya? 5 jutaan, 4 juta, 5 juta gitu, kamu sudah harus bayar angsuran kepada penyedia pinjaman itu. Artinya apa? Artinya kalau mahasiswa atau lulusan itu yang punya pinjaman ini dia tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan sejumlah itu per tahun, dia belum wajib bayar gitu loh. Nah, masalahnya adalah gimana supaya tidak terjadi gagal bayar atau kredit macet gitu. Kredit macet. Nah, saya dengar pemerintah akan menerapkan kewajiban asuransi, di mana kalau yang bersangkutan tidak mampu bayar, nanti asuransi yang akan yang akan menutup hutangnya itu. Nah, sekarang sistemnya harus ditata, jangan sampai mahasiswa yang meminjam ini lulus,
kemudian dapat kerja, penghasilan di atas 54 juta per tahun, tapi nggak bayar, gitu. Kalau di luar negeri itu gampang dilacak, Mas. Oh, Kayak misalnya di Amerika Serikat itu ada yang namanya SSN, Social Security Number, SSN. Ini mungkin macam kita NIK lah, tapi SSN ini kalau di Amerika itu merupakan nomor identitas tunggal untuk semua warga negara. Orang baru lahir bayi udah dapat SSN. SSN ini untuk pengurusan membuat SIM, untuk melamar pekerjaan, untuk bayar pajak. SSN tunggal nih, Social Security Number ini. Nomor Social Security berarti keamanan sosial. Ini satu ini, dan ini sangat privat, sangat rahasia. Nggak boleh sembarang orang minta SSN. Kita ada NIK, tapi betul, setiap orang bisa minta NIK. Tolong kirim fotokopi KK, ini padahal sangat privasi ini. Dan NIK kita itu mencerminkan kamu dari mana, tanggal lahirmu kira-kira berapa, orang bisa tahu. Iya kan? Orang bisa tahu. Tapi kalau SSN ini enggak. Jadi ada angka-angka, kode-kode, tapi kalau kita pun tahu, misalnya saya tahu SSN-nya Mas Nabil. Saya nggak tahu Mas Nabil ini lahir tahun berapa, dari nggak tahu kita. Oh, benar-benar private gitu ya, Pak? Private. Nah, angka yang private ini ketika Anda bekerja itu kantor Anda pasti minta ini SSN, dan ini terekam oleh pemerintah, sehingga Anda nggak bisa bohong. Oh, saya belum 54 juta, nggak bisa. Nah, sehingga nanti ketika itu sudah terekam, nanti Anda yang punya hutang-hutang itu otomatis akan dipotong dari situ. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Nah, di Australia juga seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa membangun sistem identitas tunggal yang baik, saya ragu bahwa program student loan ini tidak akan melahirkan kredit macet, gagal bayar. Gitu. Karena kalau gagal bayar, otomatis pemerintah sebagai penanggung yang akan menanggung risikonya kan. Betul. Macam di Amerika Serikat, pemerintah yang menanggung atau memutihkan hutang-hutang itu. Memutihkan hutang itu bukan berarti nggak usah bayar juga kan, tapi pemerintah membayar hutang-hutang kamu ya. Gitu. Tapi ini Pak, tadi saya sempat highlight dua hal. Yang pertama, ada di rekomendasi kedua tadi, kalau nggak bisa gratis berarti terjangkau, ya kan? Di tengah kemarin itu saya baca di Undang-Undang Sesdiknas itu ada di pasal 76 itu bahwasanya PTN itu atau PTS itu bisa menyediakan pinjaman bagi mahasiswa yang kurang mampu. Sedangkan kalau kita lihat apakah siap dengan PTN dan PTS Indonesia saat ini, di tengah mereka juga dikasih kemandirian, apalagi terlebih PTNBH ya, kemandirian untuk menentukan UKT mahasiswanya, gitu kan. Itu nanti mekanismenya akan seperti apa Pak kalau kayak gitu? Ya, kalau PTN atau PTS memberikan skema pinjaman juga bagus juga. Tentu mereka akan ngeriin sendiri bagaimana memastikan bahwa pinjaman mereka itu kembali kan gitu kan. Nah, yang sedang kita bicarakan ini kan program student loan punya pemerintah. Yang skema resminya kita belum mendapatkan. Kita hanya dapatkan informasi seperti itulah dari pemerintah dengan membaca di media. Kalau skema itu bisa berjalan, artinya pemerintah jadi penjamin melalui LPDP, kemudian mahasiswa itu baru akan membayar hutangnya ketika mereka sudah bekerja dan punya gaji di atas 54 juta. Kemudian pemerintah bisa memastikan bahwa dia bisa men-track orang-orang pinjam ini dan betul-betul nanti mengembalikan. Jadi kan ada kerjasama mereka dengan para pihak yang mempekerjakan mahasiswa nih, kantor-kantor mereka kan. Gimana kalau nanti mahasiswa wira swasta, ya kan? Wira swasta. Kalau di luar negeri, meskipun wira swasta, pemerintah masih bisa melacak penghasilan dia berapa. Melalui apa? Ini melalui SSN tadi. Kan dia punya kewajiban bayar pajak kan, ada audit, ada pengawasan, itu bisa gitu. Tapi pemerintah kita bisa nggak memastikan bahwa pinjaman ini kebijakan pinjaman ini bisa berjalan dengan baik ketika mahasiswa yang pinjam itu lulus dan bekerja, baik itu bekerja kepada instansi pemerintah, swasta maupun wira swasta, itu bisa balik gitu. Sehingga ya negara tidak rugi gitu.
Tapi Pak, dari sudut pandang Bapak sendiri ya, melihat bagaimana gambaran nanti ke depannya teknisnya seperti itu. Apakah itu bisa direalisasikan secepat ini dengan kurun waktu tinggal berapa bulan ini? Atau mungkin perlu ada kesiapan-kesiapan lain dari negara biar menyokong nggak ada terjadinya kayak KMI tahun duluan gitu kan? Ya memang kalau dibandingkan dengan KMI, ya mungkin ya secara sistem kita sudah lebih mapan ya. Seperti misalnya soal nomor identitas tunggal kita, NIK itu kan sesuatu yang dulu nggak ada. Dulu kan KTP tidak datanya itu tidak terintegrasi. Kalau sekarang kan kita mau bikin KTP kan sidik jari kita direkam, mungkin mata kita direkam juga gitu loh. Dan NIK ini sudah mulai diupayakan menjadi data yang terintegrasi. Di pajak kan juga sudah pakai NIK, tinggal nanti SIM mungkin pakai NIK juga, kita nggak tahu. Cuma harapan saya soal perlindungan data pribadi gitu. Karena bagaimanapun NIK kita sekarang ini belum menunjukkan pemerintah sudah melindungi data pribadi kita. Nah, kakak juga di situ lengkap. Kalau saya pegang kakaknya Mbak Fiona atau Mas Nabil, saya bisa tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, tanggal lahirnya berapa. Padahal ini data yang sangat privasi. Nah, mungkin pemerintah bisa mulai meningkatkan kesadaran masyarakat supaya menjaga data privasi ini. Masyarakat kita juga jangan sampai memberikan KK ini dengan mudah, kecuali untuk kepentingan yang sangat penting. Atau model pemberian KK-nya atau pemberian NIK-nya diubah supaya kita ini angka-angka kita ini angka-angka yang betul-betul privat. Kita nggak bisa detek data pribadi seseorang dengan melihat NIK-nya. Sekarang data pribadi orang itu dapat dengan mudah diakses orang, termasuk NIP pegawai pemerintah, ya kan? Kita bisa tahu dia lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, diangkat bulan apa, tahun berapa, dia laki-laki atau perempuan, kita tahu. Ini sesuatu yang menunjukkan kita ini sangat rentan data kita ini. Penduduk Indonesia ini sangat rentan datanya. Ini belum bisa dilindungi oleh negara. Nah, kaitannya dengan kesiapan pemerintah menerapkan program student loan ini, saya kira kalau memang skemanya jelas seperti tadi, ini bisa diterapkan tahun ini juga ya, asal ya lembaga perbankannya kredibel, tidak asal-asalan, jangan melibatkan fintech yang nggak jelas, apalagi sampai menerapkan model pinjol ya. Nah, seperti dulu tahun lalu kayaknya ada kampus yang melibatkan pinjol untuk meminjami mahasiswa. Saya kira ini sesuatu yang tidak menguntungkan mahasiswa, terutama dalam hal perlindungan data-data pribadi. Mungkin mereka bisa mendapatkan dana segera dengan cepat, mudah, tapi ada ancaman di situ. Seperti yang sudah kita dengar efek-efeknya selama ini. Gitu. Mengenai data pribadi sendiri tadi Bapak, dan kesiapan atau tidaknya pemerintah untuk menjalankan proyek ini pada bulan Agustus nanti, apakah memungkinkan untuk Indonesia itu sendiri menerapkan sistem penuh seperti yang ada di Amerika dan negara-negara lainnya? Mungkin yang dia pakai itu kayaknya sistemnya lebih ke ini ya, seperti di Australia ya. Australia. Meskipun kalau di Australia itu ada kelebihannya. Di Australia itu bunga nggak ada. Jadi Anda pinjam 100.000 kembali gitu. Dan itu dikembalikan oleh yang bersangkutan ketika dia sudah bekerja dan penghasilan mencapai angka tertentu. Kalau belum itu belum gitu. Kalau di Amerika ya bunga masih ada dan penyediaannya itu bukan hanya pemerintah tapi juga pihak swasta. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan kita. Yang saya pahami dari berita-berita di media dan pernyataan para pejabat itu, terutama Wamendikti itu, ini penanggungnya ini atau pengelolanya ini adalah pemerintah yang menggandeng LPDP bersama perbankan-perbankan, sehingga saya harap perlindungan terhadap
pengguna yaitu mahasiswa itu lebih kuat. Nah, tinggal soal bagaimana mekanisme peminjamannya dan pengembaliannya dan juga kontrak perjanjiannya gitu. Jangan sampai seperti pinjol misalnya orang lain bisa meminjam atas nama orang lain gitu loh. Bukan dia sebenarnya pinjam tapi dia menggunakan data-data orang lain untuk meminjam itu. Gitu. Dan juga sistem pengamanannya harus kuat misalnya kayak asuransi tadi ya. Sehingga ketika ada gagal bayar atau telat bayar itu pemerintah tidak rugi. Tentu yang kita harapkan adalah pemerintah meningkatkan keterjangkauan pendidikan dengan cara membuat UKT mahasiswa itu lebih murah, ya, membuat UKT mahasiswa murah dan atau meningkatkan jumlah beasiswa yang disediakan pemerintah. Nah, selama ini kita punya KIP kan? KIP betul. KIP kita itu ya rata-rata mungkin per tahun pemerintah memberikan KIP kepada 200-an ribu lah mahasiswa baru. Nah, kalau bisa ya ini ditingkatkan sehingga jumlah penerima beasiswa KIP itu meningkat. Diambil dari mana, Pak? Ya diambil dari 20% dana pendidikan kita itu kan amanat konstitusi juga kan, bahwa kita harus mengalokasikan 20% anggaran pendapatan belanja negara kita untuk pendidikan, APBN maupun APBD. Dan itu banyak itu ya. Kalau misalnya kita punya APBN 3.000 berapa? Mungkin berapa ya? 3.000 triliun ya. 3.000 triliun misalnya ya. Itu berarti kan sekitar 600 triliun untuk dana pendidikan dan itu besar. Kalau bisa dikelola dengan baik, maka orang-orang yang kurang beruntung itu bisa mengakses beasiswa pendidikannya dengan lebih mudah, lebih banyak penerimaan manfaatnya begitu. Nah, ini mungkin bisa membantu warga negara agar bisa menempuh pendidikan tanpa harus mungkin minjam gitu. Jadi saya melihat konsep studi online ini bagus, tetapi akan lebih bagus kalau misalnya pemerintah mengelola biaya pendidikan tinggi dengan baik, terutama di PTN, supaya kalau kita itu sekolah di PTN itu kita betul-betul biaya itu bisa ditekan gitu loh. Tidak kuliah di PTN tapi seperti kuliah di swasta sama-sama tinggi gitu. Karena sejak kita merdeka sampai sebelum ada masa PTNBH ini, kalau kita kuliah di PTN ya kita mendapatkan UKT atau SPP yang ringan kan, yang ringan. Satu itu. Yang kedua, kalau selain menekan biaya pendidikan tinggi, ya menyediakan beasiswa untuk sebanyak-banyaknya warga negara, terutama yang tidak beruntung itu. Nah, yang ketiga baru ada konsep student loan ini gitu. Dari kan tadi Bapak membicarakan beasiswa nih, apakah dengan meningkatkan beasiswa afirmatif itu sendiri atau perluasan program bantuan lain nih, itu bisa menjadi alternatif yang lebih adil untuk mahasiswa secara konstitusional? Oh iya, karena kan mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan salah satu amanat konstitusi, salah satu tujuan negara. Negara itu didirikan untuk mencerdaskan bangsa kita ini. Kalau negara tidak bisa mencerdaskan anak bangsanya, buat apa ada negara, kan gitu. Jadi para pendiri negara kita itu dulu memang sudah punya visi, ya kita itu membangun negara untuk mencerdaskan anak bangsa ini, selain mensejahterakan mereka, melindungi kehidupan mereka, seperti itu. Ini sih Pak, terkait student loan tadi itu kan mungkin nantinya juga perlu ada legitimasi yang kuat gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri itu perlu membentuk sebuah regulasi yang mengatur sendiri tentang hal ini, atau mungkin melalui perubahan di undang-undang Sisdiknasnya, undang-undang pendidikannya? Ya, saya kira payung hukum yang kuat perlu ya, regulasi. Tapi apakah harus undang-undang? Mungkin tidak. Mungkin bisa Permendikti barangkali ya, karena ini kan terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi kita perlu regulasi yang melindungi penerima benefit, betul, maupun melindungi penyedia dana supaya tidak saling dirugikan begitu.
Karena pengalaman kita selama ini dengan pinjaman itu kurang menyenangkan sejak zaman KMI maupun zaman pinjol sekarang ini gitu. Sehingga dengan regulasi yang kuat kita bisa mendapatkan blueprint yang jelas. Ini program ini akan seperti apa? Bagaimana pertanggungjawabannya? Jadi ada akuntabilitas, ada transparansi, ada efektivitas program, ada efisiensi program, gitu. Sehingga masyarakat pun kalau mau mengontrol program ini bisa punya pijakan yang jelas, gitu. Punya pijakan yang jelas. Jangan sampai program ini tidak berjalan secara efektif dan efisien, atau berjalan tapi tidak mencapai tujuannya, merugikan masyarakat misalnya, begitu. Atau merugikan keuangan negara dalam jangka panjang. Iya itu Pak, merugikan negara yang ditakutkan kan seperti itu nantinya ketika ini kebanyakan nanti malah gagal pinjaman gitu kan, terus pemerintah juga nalangin lagi gitu. Harapannya sih kita ini bisa seperti kayak Jerman gitu ya. Iya harapannya. Jerman itu kan biaya pendidikan tinggi itu secara umum gratis ya, meskipun mereka masih membayar uang administrasi kan, ada administration fee yang mungkin kalau per tahun itu sekitar mungkin 6-7 juta gitulah, mahasiswa harus bayar uang itu untuk biaya administrasi. Tapi tuition fee atau UKT gratis. Nah di Jerman itu kan orang nggak bayar tapi dia bayar administration fee ini. Bagi mereka nggak mampu ada dana ini pinjaman dari negara kepada orang yang tidak mampu membayar administration fee itu. Nah kalau kita bisa seperti itu ya bagus kita. Misalnya kita Indonesia ini hanya bayar administration fee di PTN ya. Kalau PTS tentu agak beda konteksnya. Di PTN karena PTN itu menurut saya nih, PTN itu merupakan cerminan atau refleksi kehadiran negara di dunia pendidikan tinggi. Sehingga kalau kita itu sulit masuk pendidikan tinggi hanya gara-gara nggak biaya, itu artinya negara nggak hadir gitu, nggak hadir. Sehingga saya melihat PTN itu ya harusnya biayanya terjangkau. Gimana caranya? Caranya pemerintah memberikan support yang cukup untuk pengembangan PTN ini. Karena jelas PTN perguruan tinggi negeri kan. Siapa yang punya? Kan pemerintah. Bahkan kampus-kampus yang sudah mencapai status PTN BH pun masih punya pemerintah, bukan punya swasta atau bos siapapun, enggak. Pemerintah dia yang punya. Sehingga ya pemerintah seharusnya tidak meninggalkan tanggung jawab dalam mensupport pendidikan yang berkualitas tapi juga terjangkau. Sebab tidak bisa kita mengatakan kalau mau terjangkau ya kualitas harus nggak bisa begitu. SD negeri, SMP negeri, SMA SMK negeri ini harusnya meskipun dia terjangkau harusnya tetap berkualitas gitu. Bisa Pak, ya sepertinya sih kalau kita mengelola dana 20% dengan baik bisa lah, harusnya. Gitu. Tinggal soal transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas gitu. Jadi saya berharap nanti adik-adik kamu itu ke depan itu kalau masuk PTNBH ya masuk perguruan tinggi negeri ya dia terjangkau biayanya gitu. Yang diharapkan seperti itu ya, itu. Sehingga kalau nggak mampu gimana Pak? Ada beasiswa. Kalau keluarga kalangan menengah masih jangan mampu ada pinjaman gitu. Tapi semuanya terjangkau gitu. Gimana caranya? Ya, itu agak susah Pak. Nah gitu. Oke, berarti ada sisi baik dan buruknya juga berarti ya. Baik, tapi ada catatan-catatan yang harus kita perhatikan agar program ini betul-betul bisa efektif dan efisien dalam membantu meningkatkan akses pendidikan tinggi terhadap masyarakat di Indonesia. Gitu. Makanya pedomannya harus jelas, judulnya harus seperti apa itu harus jelas. Pemerintah itu mau merancang program student loan ini gimana konsepnya, ini harus kalau bisa itu sebelum ini diresmikan dilempar dulu ke masyarakat. Ini skemnya seperti ini, petunjuknya seperti ini, sehingga nanti mungkin ada masukan dari masyarakat, ada partisipasi publik sebelum diterapkan. Jangan sampai sudah di launching, diterapkan, tapi masih ada bolong-bolongnya. Nah kalau kita ini mau good governance, maka perlu ada partisipasi yang luas sebelum suatu kebijakan itu diterapkan, atau dibuat. Sebelum dia dibuat, mesti ada masukan yang cukup lah dari masyarakat untuk menerapkan itu. Melibatkan meaningful participation dari masyarakat gitu ya Pak Warati.
Untuk mengoreksi Kan kebijakan. demokrasi kan. Iya. Demokrasi itu kan governments by the people. Harusnya melibatkan partisipasi publik yang cukup, atau bahasa kamu meaningful participation. Jangan sampai ini program untuk masyarakat, tapi masyarakat tidak punya kesempatan atau tidak diberi ruang untuk memberikan masukan, feedback sebelum itu diterapkan. Oke. Terakhir ini Pak, mungkin ada sedikit pesan atau mungkin gambaran dan harapan untuk student loan nanti ke depannya agar bisa diterapkan dengan baik. Ya, pertama saya berharap program student ini betul-betul meningkatkan peluang bagi masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat untuk masuk ke dunia perguruan tinggi. Satu itu. Yang kedua, kita harus ingat bahwa pendidikan ini merupakan salah satu tujuan negara yang penting. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan akses pendidikan yang murah dan terjangkau masyarakat merupakan bagian dari alasan, reason the eater dari kenapa negara ini harus ada. Yeah. Negara ini harus ada ya salah satunya karena kita ingin bangsa kita ini pintar, mencerdaskan kehidupan kita semua ini. Salah satunya melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak cukup hanya di level dasar 6 tambah 3 tahun, tapi kalau bisa tambah 3 tahun lagi, tambah 4 tahun lagi gitu, supaya kita sebagai bangsa ini ya kesejahteraannya naik ya. Salah satu investasi yang penting kan pendidikan kan. Ya. Kan tujuan negara kita kan memajukan kesejahteraan umum kan, public welfare. Gimana caranya supaya kesejahteraan kita naik? Salah satunya melalui pendidikan. Jadi negara saya kira tidak akan pernah rugi kalau dia invest pendidikan untuk warganya, ngasih beasiswa, S1, S2, tidak akan pernah rugi karena nanti kembali ke kita sendiri. Ya, investasi masa depan gitu. Masa Pak. depan. Kalau kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang maju kalau pendidikan kita masih di bawah rata-rata. Oke. Gitu Mas. Oke, mungkin kita cukupkan Pak untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga ilmunya. Untuk teman-teman yang ada di sana, tunggu lagi di Bintik episode kedua. Saya akhiri di sini. Terima kasih untuk Pak Dhani dan teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.